Oke, baik, selamat siang. Di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasannya. Tadi sudah untuk kelas 9 dan kelas 7. Selanjutnya ini untuk kelas 8 ya, pembahasan tentang kisi-kisi pembelajaran fisika, khususnya di SMP dan SMA. Jadi, di sini sudah ada kisi-kisi soal, sekitar 20 soal pilihan ganda dan 5 soal di esai. Nah, baik, segera kita mulai. Nah, untuk kasus nomor 1 itu sebenarnya cukup mudah ya. Kalau kita perhatikan dari segi soal, Amir dan Badu sedang bermain tarik tambang. Amir menarik ke kiri dengan gaya 300, sedangkan Badu menarik dengan tekanan dengan gaya 600 Newton. Resultan gaya yang dihasilkan adalah, nah, karena yang satunya mengarah ke kiri dan yang satunya mengarah ke kanan, maka secara otomatis kita bisa hitung dalam bentuk sederhana. Nah, kita jadikan patokan dulu, misalnya arah kiri itu punya arah negatif, jadi 300 Newton ditambah, nah sedangkan arah kanan positif, berarti ditambah dengan 600 Newton. Nah, kita lihat resultan hasilnya. Nah, kalau min 300 ditambah 600, jadi jawabannya adalah 300 Newton ke arah positif. Nah, di sini kan tandanya lambangnya positif, berarti dia ke arah kanan. Cukup mudah ya pembahasan soal untuk nomor 1. Nah, jadi jawabannya sudah jelas, yaitu 300 Newton ke arah kanan ya. Nah, selanjutnya soal nomor 2 tentang gaya juga serupa di sini. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini kan arahnya 100 ke arah kiri, sedangkan 50 ke arah kanan. Nah, lagi-lagi karena berlawanan arah, berarti resultan yang terjadi harusnya cukup mudah juga kita cari ya kan. Sama dengan F ini 100 Newton ditambah dengan 50 Newton. Nah, hasilnya adalah minus 50 Newton. Nah, tanda negatif berarti menunjukkan ke arah kiri. Jadi jawabannya adalah 50 Newton ke arah kiri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. 50 Newton ke arah kiri. Nah, adapun di soal nomor 3, di soal nomor 3 itu masih tentang gaya, yaitu benda yang beratnya 90 Newton pada suatu tempat yang memiliki percepatan gravitasi bumi sebesar 10 Newton per kilogram memiliki massa sebesar. Nah, ini berarti ditanyakannya adalah massa. Nah, untuk kasus yang seperti ini kita tahu rumusnya kan, di dalam berat, rumus berat itu kan kita tahu rumusnya adalah W sama dengan M dikali G ya. Jadi di sini kita mau mencari massa, maka rumusnya perlu kita balik, yaitu jadi M sama dengan W dibagi dengan D. Nah, cukup mudah, tinggal kita masukkan angkanya, beratnya 90 Newton, dibagi dengan 10 meter per sekon pangkat 2, atau satuannya kita tulis di akhir saja ya. Jadi 90 dibagi dengan 10, nanti jawabannya adalah 9. Jadi jawabannya adalah 9 kilogramnya. Cukup mudah kalau untuk pembahasan nomor 3. Jadi jawabannya adalah B. Nah, selanjutnya di soal nomor 4, 5, 6, dan 7 itu adalah soal bersambung ya. Jadi yang perlu kamu perhatikan dulu pertanyaannya, yang utamanya di sini ada pertanyaan. Di soal nomor 4 dijelaskan bahwa massa seorang astronot di bumi, berarti itu bisa kita ketahui massanya senilai dengan 80 kg. 80 kg. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon, maka A itu akan setara dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Dan percepatan gravitasi bumi, ini bumi, sedangkan yang tadi yang berikutnya adalah di sebuah planet, kita sebut aja sebagai planet X ya. Jadi di sini ada planet X. Jadi X sama dengan 5 meter per sekon. Besar massa astronot di planet X adalah, nah jadi kalau untuk pertanyaan nomor 4 itu sebenarnya pertanyaan yang jenisnya menjebak ya, yang ditanyakannya adalah massa. Nah, perlu diketahui bahwa massa dimanapun berada, dimanapun posisinya, massa itu akan selalu sama. Jadi yang namanya massa itu akan selalu sama. Jadi yang ditanyakan tadi massa, jadi otomatis massa akan selalu sama. Jadi M selalu sama.
Berapa masanya tadi? Adalah 80 kg. Jadi jawabannya jelas di soal nomor 4 itu adalah tetap 80 kg. Nah, massa itu selalu sama, tapi yang bisa berbeda itu adalah berat. Karena berat adalah hasil kali antara massa dikali dengan gravitasi. Nah, adapun untuk soal nomor 5, besar berat astronot di bumi adalah, nah berarti sama kayak tadi kan kita cari besar beratnya di bumi berarti WB, atau ibaratnya besar berat di bumi. Nah, berat di bumi itu akan setara dengan massa dikali dengan gravitasi. Ya. Jadi massa dikali dengan gravitasi, kalau kita perhatikan, massa kalau kita kali dengan gravitasi, maka kita akan dapat nilainya, massanya adalah 80 dan gravitasinya adalah 10. Berarti 80 dikali 10 ketemunya 800 Newton. Nah, cukup sederhana penyelesaiannya, yaitu jawabannya 800 Newton. Selanjutnya, kalau kita perhatikan di soal nomor 6, besar berat astronot di planet X adalah W. Nah, W di sini berarti dia adalah di planet X ya. Berarti gravitasinya bukan pakai gravitasi gitu lagi. Ini pakai GB. Bukan bumi lagi, tapi di planet X. Jadi kita sebut aja sebagai WX. Itu juga punya rumus yang sama ya, M dikali dengan G dan gravitasi di X ya. Sama dengan 80 dikali dengan 5, hasilnya nanti adalah 400 Newton. Nah, nomor 7, berat astronot yang hilang ketika pergi ke planet X adalah, nah berarti ini tinggal kita cari selisihnya, selisih dari berat di bumi dengan di planet X. Karena 800 dikurang 400, nanti jawabannya 800. Jadi berat yang hilang, itu kita bisa dapat nilainya adalah 800 dikurang dengan 400. Jadi jawabannya 400. Kita lanjutin lagi di soal nomor 8. Nah, ini ada soal bentuk pemahaman lagi. Yang memiliki satuan yang sama adalah, nah, jadi ini sebenarnya cukup mudah ya. Kita bisa tahu siapa yang memiliki satuan yang sama asal kita paham konsep. Jadi yang memiliki satuan yang sama yaitu gaya dan berat, karena kedua-duanya sama-sama memiliki satuan Newton. Sedangkan kalau massa kilogram, berat Newton, jelas beda ya. Massa dengan massa jenis juga sangat berbeda sekali, dan daya juga jelas beda. Nah, cuman karena katanya mirip tapi bukan berarti sama ya. Jadi hati-hati. Adapun untuk soal nomor 9, ini pertanyaan tentang bunyi ya, bunyi dari salah satu hukum Newton. Jika resultan gaya pada suatu benda bekerja sama dengan 0, ini ada kata kunci 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam atau mempertahankan keadaan diam. Sedangkan jika benda mula-mula bergerak, akan terus bergerak dalam kecepatan cepat, mempertahankan keadaan gerak. Merupakan bunyi dari hukum 1 Newton. Jadi jawabannya ini jelas hukum 1 Newton. Karena ada kata sama dengan 0. Nah, selanjutnya soal nomor 10. Besar percepatan benda adalah, soalnya serupa dengan soal di nomor 2 tadi, cuman di sini ada pertanyaan lanjutan, yaitu besar percepatan benda. Kalau tadi mencari jumlah gayanya, sekarang pada soal nomor 10 itu adalah ditanyakannya percepatan. Nah, percepatan itu bisa muncul jika benda tersebut memiliki bergerak ya, ada punya pergerakan. Pergerakan itu bisa timbul kalau kita lihat karena ada faktor gaya yang mendorong. Sehingga kalau untuk kasus nomor 10 itu berlaku hukum 2 Newton, di mana F sama dengan M dikali K. Jadi A sama dengan F dibagi dengan F. Nah, kalau kita cari F-nya di sini berarti adalah selisih gayanya. Nah, di sini kita nggak perlu memperhatikan arahnya karena tidak diminta arah, tapi kita harus tahu selisih gayanya. Gayanya adalah
100 dengan 50. Berarti selisih di antara keduanya itu kita bisa dapat 50. Atau boleh kita tulis 100 dikurang 50 dibagi dengan 10. 100 dikurang 50, ketemu angkanya 50 dibagi dengan 10, kemudian nanti 5 meter per pangkat 2. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 10 ya. Hati-hati pada pilihannya. Di sini ada kecepatannya yang pakai meter per sekon pangkat 2, di sini ada meter per sekon. Kalau meter per sekon itu untuk kecepatan, sedangkan percepatan itu meter per sekon pangkat 2. Nah, adapun di soal lanjutan, di soal nomor 11, jika suatu benda diberi gaya 40 Newton, maka benda mengalami percepatan sebesar 4 meter per sekon pangkat 2. Massa benda tersebut adalah, nah kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya jika suatu benda diberi gaya 40 Newton, maka benda mengalami percepatan 4 meter per sekon. Massa benda tersebut adalah, nah kalau kita perhatikan, sebenarnya di dalam kasus yang seperti ini cukup sederhana, karena kita masih mencari, dimintanya untuk mencari massa, dan rumus yang digunakan pun sebenarnya masih sederhana, yaitu F sama dengan M dikali dengan A. Kita mau mencari massa, berarti kita balik ke rumus M sama dengan massa sama dengan F dibagi A. Kembalikan yang tadi ya. Nah, gayanya adalah 40, sedangkan percepatannya 4. Kalau kita bagi 40 dibagi 4, ketemunya adalah 10 kilo. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 12. Nah, di sini sudah mulai berubah ya. Kalau tadi materi tentang gaya, sekarang di sini materinya tentang usaha. Nah, jadi di sini ada materi tentang usaha. Kalau kita perhatikan lagi di soal nomor 12, kemampuan untuk melakukan usaha disebut. Kemampuan untuk melakukan usaha disebut, jawabannya adalah energi ya. Nah, terus di soal nomor 13, hasil kali antara gaya dan perpindahan disebut. Nah, itu merupakan rumus dari usaha. Ya. Usaha adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan. Selanjutnya soal nomor 14. Nah, di sini kan ditanyakan tentang usaha. Usaha itu dituliskan dengan huruf W besar yang artinya work dalam bahasa Inggris atau kerja ya. Jadi kalau kita bahas di sini, maka W akan punya nilai W sama dengan F dikali dengan S, sesuai dengan definisi di soal nomor 13 tadi. Gaya dikali dengan perpindahan. Nah, gayanya berapa, perpindahannya berapa? Kita masukin angka. Gayanya adalah 5 Newton, sedangkan perpindahannya adalah 10 Newton. Jadi 5 dikali 10, jawabannya adalah 50 Newton. Nah, untuk sederhana ya, jawabannya untuk nomor C. Nah, selanjutnya energi yang muncul akibat gerak benda disebut energi. Nah, dari soal nomor 15, di sini ada penjelasan tentang energi yang muncul akibat gerak benda disebut energi akibat gerak benda. Kuncinya adalah kata gerak benda, berarti itu adalah energi kinetik ya. Nah, sedangkan di soal nomor 16, setrika yang umum menggunakan perubahan energi listrik menjadi energi dari energi setrika plus, jawabannya sangat jelas ya, berarti berubah jadi energi panas. Selanjutnya nomor 17, PLTA merupakan pembangkit listrik tenaga. Jadi hati-hati, sini ada kata-kata yang dijebak. Jadi ada air, angin, api, uap. Jadi namun untuk definisi yang tepat adalah PLTA merupakan pembangkit listrik tenaga. Dilihat dari huruf terakhirnya adalah yaitu A. A di sini punya definisi sebagai air ya, bukan angin atau api. Nah, selanjutnya di soal nomor 18, di bawah ini benda yang tidak termasuk sebagai pesawat sederhana ya. Nah, di bawah ini benda yang tidak termasuk sebagai pesawat sederhana ya. Nah, perhatikan pilihannya, dongkrak hidrolik, pengungkit, tuas, dan kapal. Nah, jadi yang berlaku di sini adalah yang tidak termasuk pesawat sederhana adalah dongkrak hidrolik ya. Dongkrak hidrolik. Ini masih belum berlaku pesawat sederhana. Selanjutnya di soal nomor 19, alat yang bekerja berdasarkan prinsip bidang miring. Nah, ini sudah sangat jelas yaitu skrup ya.
karena ada bagian yang berbentuk tidak miring pada bagian sini. Nah, selanjutnya gunting merupakan pesawat sederhana yang dikelompokkan dalam kelompok. Nah, kalau gunting ini masuknya dalam kelompok yang namanya tuas ya. Itu jawabannya kalau untuk soal pilihan ganda. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian soal esai. Bagian soal esai. Perlu diperhatikan untuk kasus soal esai, di sini merupakan gabungan dari pertanyaan-pertanyaan gaya dan sampai pesawat sederhana ya. Nah, nomor 1 bentuk teoritis yaitu jelaskan bunyi hukum 2 Newton dan tuliskan persamaan. Oke, bunyi dari hukum 2 Newton itu berkenaan tentang hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Nah, pada umumnya bunyinya biasanya dituliskan dengan cara seperti ini. Percepatan benda berbanding lurus dengan gaya. Atau kalau kita dalam definisi yang lain boleh juga kita tulis seperti ini. Semakin besar gaya yang diberikan, maka besar percepatan benda akan semakin besar. Sedangkan semakin besar massa benda, maka besar kecepatan benda akan semakin kecil ya. Soalnya makin masanya besar otomatis makin berat ya. Jadi makin lambat. Nah, bisa dianalogikan orang yang lagi naik sepeda, kalau beban yang dibawanya makin berat ya makin lambat. Sementara kalau ada dibantu dengan gaya dorong, misalnya ada orang yang mendorong di bagian belakang sepeda ya, besar kecepatannya juga akan makin bertambah. Hanya secara rumus bisa dituliskan dengan formulasi seperti ini, A sama dengan F dibagi dengan. Atau kalau bentuk lain ya bisa ditulis hubungannya F sama dengan M. Nah, ini bentuk yang lainnya, tapi biasanya untuk menjelaskan hukum 2 Newton digunakan A sama dengan F. Selanjutnya pada gambar berikut, perhatikan gambar berikut. Di sini ada soal yaitu ditanyakan besar percepatan benda. Nah, alurnya ini persis dengan soal di nomor 10 ya, dengan di sini dibentuk dalam bentuk esai. Cukup kita tuliskan dulu diketahui. Bisa kita sebut aja sebagai gaya arah kiri itu sebagai F1, berarti F1-nya adalah negatif 100 Newton. Terus F2 sama dengan 250 Newton. Nah, sedangkan massa sama dengan 10 kg. Nah, massa sama dengan 10 kg. Ditanyakannya besar percepatan benda sama dengan, jadi pertanyaan adalah ini kita akan coba dari jawabannya. Ini bisa kita cari dulu adalah resultan dari gaya, berarti F resultan. Kita tulis aja sigma F. Sigma F sama dengan F1 ditambah dengan F2. Dan kita tuliskan berarti min 100 ditambah dengan 250. Nah, maka kita akan ketemu nanti hasilnya adalah 150. Nah, sementara kita mau diminta untuk mencari percepatan, kita bisa menggunakan rumus yang ada yaitu A sama dengan F dibagi dengan. Nah, nilai F-nya tadi adalah 150.
dibagi dengan masanya adalah 10 kg. Jadi 150 dibagi 10 jawabannya adalah 15 per 10. Ini jawabannya ya. Kita akan melanjutkan di soal berikutnya, kasus berikutnya. Jika suatu benda bermasa 2 kg dijatuhkan pada ketinggian tertentu, pada ketinggian 8 meter, benda berkecepatan 20 meter per sekon, gravitasi 10. Tentukan berapa besar energi mekanik yang bekerja pada benda tersebut. Jadi untuk kasus nomor 3 itu adalah kasus gabungan ya, ada energi kinetik sama energi potensial. Kita bisa tahu dulu masa. Dari sini kita bisa tahu di ketahuan dulu masa setara dengan 8 kg. Masa setara dengan 2 kg. Terus kemudian ya A sama dengan 8 meter. Dan kecepatan benda berarti I sama dengan 20 meter per sekon pangkat 2 per sekon. Oh ya, gravitasi yang punya nilai 10 meter per sekon pangkat 2. Kalau untuk kecepatan tadi meter per sekon itu ya, saya sangat sebutkan. Nah, selanjutnya ditanyakannya adalah energi. Nah, energi mekanik itu bisa diperoleh dari mana? Energi mekanik itu bisa diperoleh dari NA ditambah dengan. Jadi kita boleh cari secara parsial atau gabungannya. Parsial. Kalau parsial berarti kita cari satu persatu dulu. Energi kinetik punya rumus setengah dikali M dikali dengan Q pangkat 2. Nah, sesudah kita ketemu kayak gini, tinggal kita masukin. Jadi ada setengah dikali dengan masanya adalah 2 kg dikali dengan kecepatannya adalah 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 itu bisa kita tulis 2 kali biar lebih mudah. Jadi 20 pangkat 2 itu sama aja kayak 20 kali 20. Nah, ini akan sangat mempermudah ya. Jadi setengah dikali 2 itu habis ya, jadi angka 1. Setengah kali 2 jadi angka 1. Terus berarti hasilnya adalah 1 dikali 20 dikali 20. Jawabannya adalah 400 joule. Nah, sedangkan energi potensial itu kita bisa cari dengan rumus M kali G kali H. Jadi kita bisa masukkan angkanya, yaitu masanya tadi 2, gravitasinya adalah 10, sedangkan ketinggiannya adalah 8. Berarti kalau kita masukkan 2 kali 10 adalah 20 dikali 8 berarti jawabannya adalah 190. Jadi ketika diminta untuk mencari energi mekanik, maka cukup mudah, tinggal kita jumlah ya, 400 ditambah dengan 190. Jadi kita ketemu hasilnya adalah 590. Nah, itu untuk jawaban soal nomor 3. Berikutnya di soal nomor 4. Soal teori menguji untuk mengetahui kemampuan kalian mendefinisikan bagian-bagian pada kelas. Jadi di sini ada tentang kelas. Nah, pertanyaan pertama adalah titik kumpul. Titik kumpul ini cukup sederhana sih jawabannya. Titik kumpul berarti adalah apa yang dimaksud dengan titik kumpul adalah titik di mana posisi tumpuan itu berada lah. Jadi titik di mana tumpuan itu berada. Nah, terus titik beban berarti adalah titik di mana beban itu diletakkan. Sedangkan titik kuasa berarti itu adalah titik di mana gaya itu diberikan. Nah, jadi kalau kita definisikan satu-satu, tadi titik kumpul punya rumus atau punya arti di sini. Titik kumpul ada titik di mana tumpuan pesawat sudah luas
Pesawat sederhananya ini jenis Tuas. Jadi selanjutnya titik beban, titik beban, titik beban itu berada atau diletakkan, sedangkan titik kuasa, titik di mana, titik gaya, titik di mana gaya diberikan. Itu adalah titik kuasa. Nah, sedangkan kalau kita bahas lebih lanjut lagi, ada tentang lengan beban ya. Nah, lengan beban itu berarti adalah jarak. Jarak antara titik beban dan yang jadi patokan itu adalah titik kumpul. Jadi titik beban dan titik kumpul. Jadi itu yang disebut sebagai lengan beban. Selanjutnya ada lengan kuasa. Itu berarti adalah jarak antara titik kuasa. Itu kira-kira untuk jawaban nomor 4. Bahasa yang lain juga diperbolehkan, namun ya lebih sederhana biasanya menggunakan kalimat ini ya. Jadi juga boleh menggunakan bahasa sederhana selama artinya itu tidak berubah, selama maksudnya itu tidak berubah. Oke, kita akan melanjutkan pada kasus soal berikutnya, soal nomor 5. Seorang pekerja hendak menaikkan sebuah lemari ke belakang truk dengan menggunakan bidang miring seperti gambar. Ini kalau diperhatikan gambar bidang miring ini, nah, gambar bidang miringnya seperti ini ya. Ada panjang bidang miringnya 2 meter, sedangkan ketinggiannya 1 meter. Jika massa lemari adalah 100 kg, kan lemari besi berarti sangat berat ya di sini ya. Percepatan gravitasinya 10 meter per pangkat 2. Tentukan A, gaya minimal yang diperlukan untuk menarik lemari. B, keuntungan mekanik bidang lemari. Dalam konsep yang seperti ini kita bisa mengingat lagi konsep pesawat sederhana. Kita tulis aja diketahuinya dulu, berarti massa sama dengan 100 kg, terus gravitasi nah, terus kalau kita lanjutkan S itu adalah panjang bidang miringnya ya, 2 meter, dan H itu adalah ketinggiannya 1 meter. Nah, kalau ditanyakannya yang pertama adalah nilai F-nya, gaya minimum yang diperlukan. Terus yang kedua, dan gaya minimum yang diperlukan. Yang kedua itu adalah keuntungan mekanik. Berarti K. Kita jawab tadi hasilnya nanti kita bisa. Nah, untuk dapat nilai F-nya itu sendiri, ya, sebenarnya kita bisa menggunakan persamaan dari bidang ini, F dikali dengan sama dengan W dikali dengan. Nah, cuman nilai W-nya di sini belum kita temukan, jadi kita tambahkan nilai massa kali gravitasi berarti 100 dikali dengan 10 kita ketemu 1000. Nah, berarti kalau kita mau mencari F, berarti F dikali S, S-nya 2 sama dengan 1000 dikali dengan 1. Sehingga kalau kita mau mencari F, kita coba tuliskan ke nah, nanti kita akan ketemu hasilnya adalah 500. Nah, itu dapat untuk jawaban pertama. Nah, sedangkan untuk jawaban kedua, kita diminta mencari KM. KM itu bisa diperoleh kalau kita membagikan hasilnya
antara benda antara berat dibagi dengan gaya, atau W dibagi dengan R. Itu bisa kita tulis 1000 dibagi dengan 500, dapat 2. Alternatif lain untuk mencari KM, kita bisa menggunakan rumus lengannya. Di sini dalam bidang miring berarti kita bagikan dengan huruf S dibagi dengan A. Jadi ini cukup sederhana lagi kalau kita menggunakan ini. Karena kebetulan sudah diketahui kedua. Jadi 2 dibagi 1 ya. Atau ini dibagi 2. Jadi hitungan mekanisnya adalah 2 kali lipat. Artinya apa? Bendanya setengah kali lipat lebih. Oke, itu aja untuk pembahasan di soal nomor soal kisi-kisi PAS kelas 8 ya. Nah, semoga dapat membantu kalian memaksimalkan nilai ulangan kalian dan semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar. Dan nanti apabila ada kekurangan atau kesalahan ya bisa dikasih tahu ya. Jadi biar kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki agar kedepannya dapat jadi lebih baik. Oke, sekian yang ingin Bapak sampaikan. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih.